Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar lagi matematika tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Sebelumnya jangan lupa berdoa, lalu siapkan buku dan alat tulismu. Oke, kita langsung ke yang pertama, pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Pembulatan bilangan dapat dilakukan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Nah, ini beberapa aturannya. Untuk yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Langkah-langkahnya atau aturannya yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Udah tahu kan yang mana posisi satuan, yang mana posisi puluhan? Ya, sudah tahu. Oke. Jika angka satuan kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Nah, berarti ini puluhannya 30 dan satuannya adalah angka 2. Angka 2 ini kurang dari 5 kan? Berarti dia dibulatkan ke bawah. Nih. Bilangan 32 mempunyai angka satuan 2. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 30. Kenapa 30? Karena dibulatkannya ke puluhan terdekat. Puluhan itu kan ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, 32 itu berada di antara 30 dan 40. Karena dia satuannya di bawah 5, maka dibulatkan ke puluhan yang di bawahnya, yaitu 30. Tapi kalau misalnya angkanya 38, 8 itu lebih dari 5 kan, maka dibulatkan ke 40. Oke, Ibu harap sampai sini paham ya untuk pembulatan puluhan terdekat. Kita lanjut ke pembulatan ke ratusan terdekat. Langkahnya hampir sama, yaitu kita lihat angka pada tempat puluhan. Nah, jika angka puluhan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Pokoknya dari 1, 2, 3, 4 ini dibulatkan ke bawah, sedangkan 5 sampai 9 ini dibulatkan ke atas. Nah, contohnya ada bulatkan bilangan 178 ke ratusan terdekat. Nah, ini kita lihat angka puluhannya. Nah, kita lihat puluhannya. Puluhannya di sini 7. 7 itu lebih dari 5 kan? Maka dia harus dibulatkan ke atas menjadi 200. Kalau ke ratusan terdekat maka urutannya adalah 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Nah, 178 ini berada di antara 100 dan 200. Maka dia dibulatkan ke atas menjadi 200. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk pembulatan ke ribuan terdekat juga sama. Kalau ke ribuan terdekat, maka yang kita lihat adalah angka ratusannya. Kalau angka ratusannya kurang dari 5, yaitu 1 sampai 3, 1 sampai 4 ya. Kalau 1 sampai 4 angka ratusannya, maka dibulatkan ke ribuan yang bawah. Contohnya nih, misalnya ada bilangan 1375. Nah, ini kalau dibulatkan ke ribuan terdekat, kita lihat di angka ratusannya. Angka ratusannya ini kan 3, dia di bawah 5, maka dibulatkan ke ribuan yang dibulatkan ke bawah, maka dia kalau dibulatkan menjadi 1000. Kalau misalnya ada 1881. Nah, ini angka ratusannya itu di atas 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 2000. Oke, untuk ini kelebihan nolnya ya. Ibu rasa untuk pembulatan dapat dipahami. Kita lanjut ke menaksir hasil
operasi hitung. Nah, menaksir hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Yang pertama, penaksiran ke puluhan terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Hasilnya baru dijumlah, dikurang atau dikali atau dibagi sesuai operasi yang diberikan. Sama juga untuk penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, di sini ada contoh nih. Ini ada contoh. Tentukan hasil penaksiran operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Nah, yang pertama kita harus bulatkan dulu yang ini. Ini masing-masing kita bulatkan, lalu kita jumlahkan. Lihat, di sini ada 28. Tadi kalau angka satuannya di atas 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi ini kalau dibulatkan menjadi 30. Lalu untuk yang 54, angka satuannya 4. 4 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 50. Lalu dijumlahkan. Kalau di sini tambah, berarti di sini juga tambah. Jadinya 30 tambah 50 sama dengan 80. Jadi kira-kira hasilnya ini sekitar 80. Oke, ini 122 dikurang 68 kira-kira. Nah, kalau ada kata kira-kira berarti harus dibulatkan terlebih dahulu ya. Lihat di sini ada 122. Nah, tadi ini perintahnya kan disuruh bulatkan ke puluhan terdekat ya. Jadi ini kita lihat angka satuannya ya. 122 dikurang 68 kira-kira. Nah, di sini kita lihat ini kan 20 nih, 22. Angka satuannya itu 2. 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 20. Lalu ada 68, angka satuannya 8, dibulatkan ke atas menjadi 70. Jadi kalau dijumlahkan, dikurangkan 120 dikurang 70 hasilnya kira-kira 50. Sama juga seperti yang ini. Jadi kalian itu harus teliti membaca soalnya. Kalau dibilang di sini ke puluhan terdekat, maka kalian perhatikan angka satuannya. Sedangkan kalau disuruh taksiran hasil operasi hitung ke ratusan terdekat, maka yang diperhatikan adalah angka puluhannya ya. Ini kalian bisa baca lagi sendiri contoh-contohnya. Oke, jika ada yang kurang paham boleh silakan ditanya ke wali kelas masing-masing. Ibu rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.